Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak di yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita berbicara tentang masalah mu'alaf, maka kita harus tahu arti atau makna dari mu'alaf itu sendiri. Mu'alaf itu kan sebenarnya adalah sebutan bagi orang yang baru memeluk agama Islam. Atau bisa diartikan mu'alaf itu adalah orang non-muslim atau orang kafir yang memeluk agama Islam atau berpindah ke agama Islam. Itu disebut dengan mu'alaf. Seperti contoh, orang Kristen sebelumnya ia beragama Kristen, kemudian pindah ke agama Islam, itu disebut dengan mu'alaf. Orang Hindu, orang Buddha, orang Katolik sebelumnya mereka beragama Hindu, beragama Buddha, beragama Katolik, kemudian mereka berpindah memeluk agama Islam, maka itu disebut mu'alaf. Jadi mu'alaf itu adalah sebutan bagi orang yang baru memeluk agama Islam. Itu disebut mu'alaf. Tetapi secara bahasa, mu'alaf itu kan bisa diartikan yaitu orang yang hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau diartikan orang yang dilembutkan hatinya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga orang itu memeluk agama Islam. Itu disebut dengan mu'alaf. Maka ketika dia sudah memeluk agama Islam, berarti kan dia sudah meyakini, sudah mengakui bahwasanya Tuhannya saat ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan mengakui bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai nabinya, mengakui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus diperhatikan nih syarat-syarat untuk menjadi mu'alaf, syarat-syarat sahnya orang non-muslim atau orang kafir menjadi orang Islam, menjadi seorang muslim. Saat pertama kan jelas ya, dalam Islam itu kalau mau memeluk agama Islam itu syaratnya seperti di rukun, yaitu harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, harus mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Maka syarat memeluk agama Islam itu harus bersyahadat dulu. Dia harus bersaksi kalau sekarang ini adalah Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, adalah nabinya yang harus senantiasa diteladani. Jadi itu ya syarat yang pertama untuk menjadi mu'alaf, yaitu dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu sebagai penyaksian bahwasanya saat ini Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai nabinya. Terus kemudian syarat yang kedua, dia harus meninggalkan agama yang sebelumnya. Agama yang sebelumnya yang ia peluk. Contoh, dia sebelumnya beragama Kristen, ya maka tinggalkan agama Kristen itu, keyakinan-keyakinan terhadap
kekristenan itu harus ditinggalkan. Yang sebelumnya dia mengakui bahwasanya Tuhan Yesus itu sebagai Tuhannya, maka dia harus tinggalkan keyakinan itu, tidak mempercayai lagi bahwasanya Yesus itu sebagai Tuhannya. Yang sebelumnya ia kalau beribadah ke gereja, maka dia harus tinggalkan, jangan ke gereja lagi, jangan meyakini peribadahan-peribadahan yang ada di gereja. Maka sebelumnya dia harus, malah saat itu dia ibadahnya kemudian harus ke masjid. Itu yang harus diperhatikan. Jadi kebiasaan-kebiasaan di agama yang sebelumnya itu ditinggalkan, terutama keyakinan dia sebelumnya yang meyakini bahwasanya ada Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu, harus ditinggalkan, diganti dengan kebiasaan-kebiasaan ibadah-ibadah yang ada di dalam agama Islam. Seperti contoh, Islam kalau mau sholat, mau ibadah, datangnya ke masjid, ya, Tuhannya Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah nabinya. Dan dalam Islam, kalau Yesus, Nabi Isa itu bukan Tuhan, tetapi adalah nabi, tetapi adalah rasul, tetapi adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus diperhatikan. Jadi keyakinan sebelumnya itu harus ditinggalkan. Kalau Hindu, kalau Buddha, berarti dia tidak meyakini akan dewa-dewanya, akan patung-patungnya dan lain sebagainya. Jadi itu ya, syarat yang kedua itu sebagai mu'alaf harus meninggalkan keyakinan agama yang sebelumnya. Terus yang ketiga yang harus diperhatikan bagi para mu'alaf ini sebagai syarat, dia harus meyakini sepenuhnya mengikuti syariat ajaran-ajaran Islam, mengikuti aturan-aturan Allah dan aturan-aturan Nabi Muhammad SAW. Dia harus siap menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itu yang harus diperhatikan bagi para mu'alaf. Kan jelas dalam rukun Islam itu, tadi setelah dia bersaksi mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka seorang mu'alaf harus siap menjalankan rukun Islam yang kedua, yaitu ibadah sholat. Setelah sholat kan ada yang ketiga harus berzakat, yang keempat harus melaksanakan puasa, yang kelima ya kalau mampu dia harus melakukan ibadah haji. Makanya bagi para mu'alaf, apalagi dari agama-agama non muslim sebelumnya, dari agama kafir sebelumnya, ketika sudah masuk Islam, sudah bersyahadat, maka bersegeralah untuk senantiasa belajar ilmu Islam, belajar agama Islam, terutama masalah sholat. Harus belajar tuh bacaan sholat yang benar, bagaimana tata cara sholat, harus cepat-cepat belajar. Biar apa? Biar cepat bisa melaksanakan sholat yang benar. Kemudian belajar membaca Al-Quran, kemudian belajar ibadah-ibadah yang lainnya, membiasakan kebiasaan-kebiasaan dalam agama Islam. Itu yang harus diperhatikan. Maka pesan Al-Fakir bagi para mu'alaf yang baru memeluk agama Islam, tolong setelah bersyahadat memeluk agama Islam, tolong perhatikan, setelah itu langsung belajar agama Islam, langsung belajar tata cara ibadah, langsung belajar membaca Al-Quran. Jangan langsung mau tampil untuk berdakwah, ya bla bla bla, menceritakan sejarah bagaimana dia masuk mu'alafnya, bagaimana dia masuk Islamnya. Jangan, tapi coba pelajari dulu agama Islam, tata cara sholat yang benar, ngaji dulu yang benar, setelah itu baru berdakwah. Jangan sampai ya jadi mu'alaf disuruh tampil langsung jadi ustadz, tapi mohon maaf yang diceritakan tentang pengalamannya doang, tentang masalah masuk Islamnya, tentang bagaimana dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa masuk Islam. Jadi yang diceritakan adalah tentang masa lalu kekristennya saja, masa lalu tentang ketika dia masih kafir, ketika dia masih non muslim saja. Tetapi ketika suruh baca Al-Quran masih nol, masih belum bisa baca Quran. Ketika sholat bacaannya masih asal-asalan.
masih jarang sholatnya. Itu harus diperhatikan bagi para mu'alaf. Jadi bagi para mu'alaf dimanapun, tolong belajar dulu terlebih dahulu, pelajari Islam terlebih dahulu dengan benar, terutama bacaan Al-Quran. Itu yang harus diperhatikan. Ya minimal, ya pelajari tentang sholat yang benar dulu. Itu harus diperhatikan. Ya, tentang bacaannya, tentang gerakannya, itu harus diperhatikan. Yang kedua, belajar Al-Quran. Ya, belajar Al-Quran. Mu'alaf harus bisa baca Al-Quran. Mu'alaf wajib bisa membaca Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran itu kan adalah kitab sucinya umat Islam. Sucinya umat Islam. Dan itu menggunakan bahasa Arab. Beda dengan kitab agama yang lainnya, yang menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa negara itu sendiri. Contoh, Bible, ya, Alkitab Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, bisa. Kalau kita orang Indonesia dibaca, tetapi kan kalau baca Al-Quran itu bahasa Arab, harus dipelajari dulu. Ya, harus belajar tajwidnya, harus belajar huruf hijaiyahnya, harus belajar huruful hurufnya, ya, tata cara bacanya, itu harus diperhatikan. Makanya bagi para mu'alaf, sekali lagi, ketika sudah memeluk agama Islam, sudah bersyahadat, bersegeralah untuk belajar, menuntut ilmu, memperdalam agama Islam. Sehingga apa? Ketika sudah siap berdakwah, bukan hanya yang diceritakannya saja tentang masa lalunya di agama sebelumnya, tetapi bisa menerangkan juga tentang keindahan agama Islam itu sendiri, tentang ajaran agama Islam itu sendiri. Makanya syarat yang ketiga itu kan, ketika sudah menjadi mu'alaf itu harus senantiasa siap menjalankan hukum syariat agama Islam yang sudah ditentukan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Itu harus diperhatikan, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika sudah menjadi mu'alaf, ya, makanya harus siap menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ketika sudah menjadi mu'alaf, berarti kan harus siap sholat 5 waktu, ya, duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Itu harus dilaksanakan. Kemudian ibadahnya harus senantiasa dibiasakan ke masjid, datang ke masjid. Yang sebelumnya mungkin datangnya ke pura, yang datangnya ke gereja, maka setelah masuk Islam, maka ayo biasakan datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang sebelumnya baca Alkitab, baca Bible, ya, setelah masuk Islam, maka ayo biasakan membaca Al-Quran, pelajari Al-Quran, bagaimana cara baca Al-Quran yang benar. Itu yang harus diperhatikan bagi para mu'alaf. Insya Allah kalau mu'alaf mau belajar dengan sungguh-sungguh mempelajari agama Islam, memperdalam agama Islam, maka akan menjadi mu'alaf yang keren, menjadi mu'alaf yang bisa memberikan kemanfaatan bagi umat di seluruh dunia, dan tentunya memberikan kemanfaatan nama baik dari mu'alaf itu sendiri. Itu yang harus diperhatikan bagi para mu'alaf.